Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyatuhal muslimatu wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan dalam rangka bermajelis ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri, kenikmatan yang patut kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menambah nikmat ini kepada kita. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, innan ni'ama la tadumu wa la tastaqir illa bi syukriha. Sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan menetap dalam diri seorang hamba kecuali dengan mensyukuri nikmat tersebut. Sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan menetap dalam diri seorang hamba kecuali dengan mensyukuri nikmat tersebut. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innan ni'ama idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Beliau mengatakan, sesungguhnya kenikmatan itu apabila dia syukuri, dia akan menetap. Sungguhnya kenikmatan itu apabila disyukuri, maka dia akan menetap. Wa idza kufirat farrat. Akan tetapi apabila kenikmatan itu dikufuri, diingkari, maka dia akan lari. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tapi apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Maka kita mensyukuri
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat menuntut ilmu ini. Dan semua nikmat apabila hilang dari seorang hamba, maka mudah baginya untuk mengembalikan nikmat tersebut. Seperti umpama dia diberikan nikmat berupa harta. Kalau harta habis, susah dicari atau mudah dicari? Susah atau mudah dicari? Mudah. Tapi kalau nikmat iman, nikmat Islam, nikmat punya hafalan Quran umpama, udah hafal 30 juz, terus tidak mensyukuri nikmat ini, jarang di murojaah, lebih tertarik dengan HP umpama, ya, di pondok rajin, begitu sampai rumah punya HP, dah selesai mondok, hilang hafalannya. Lebih susah mana mengembalikan uang yang hilang atau uang yang habis dengan hafalan yang hilang? Hafalan bertahun-tahun diulang susah. Apalagi nikmat menuntut ilmu, kalau sudah hilang dari seorang hamba, dia lebih banyak, dia akan susah untuk kembali, ya. Jadi semua nikmat yang hilang itu mudah dikembalikan, bisa mudah dikembalikan, kecuali nikmat beragama, ya. Belajar ilmu agama itu nikmat yang besar yang patut kita selalu syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk mengenal agama Islam dengan benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafun as-salihun rahimahumullahu ta'ala. Oleh karena itu, insyaallah di pagi hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masail fikih yang berkaitan dengan puasa. Masail fikih, permasalahan hukum fikih yang berkaitan dengan puasa, ya. Karena di hari-hari ini kita sedang menjalankan suatu ibadah, yaitu ibadah yang disebut dengan as-siyam. Ibadah yang disebut dengan as-siyam yaitu berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ayyatuhal muslimat wal ummahat rahimani wa rahimakunallah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam atau iman, rukun Islam, ya. Jadi salah satu dari rukun Islam yang besar itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islamu ala khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wa iqamis shalah. Yang kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat, bukan mengerjakan salat, tapi bahasanya adalah wa iqami as-shalah, dan mendirikan salat, ya. Karena salat itu didirikan, bukan hanya sekedar dikerjakan. Apa arti didirikan? Para ulama mengatakan ai iqamatuha zahiran wa batinah,
yaitu mendirikan sholat secara zahir dan batin. Maksudnya sholat itu juga selain diperhatikan gerak-gerakannya, juga diperhatikan khusyuknya, ya. Kemudian rukun Islam yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, wa itai az-zakah, dan menunaikan zakat, ya. Zakat yang dimaksud adalah zakat apa? Zakat mal, ya. Adapun zakat fitri atau di Indonesia dikenal dengan zakat fitrah, meskipun wajib tapi itu bukan bagian dari rukun Islam. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah, haji ke Baitullah. Disebutkan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau, ya, melaksanakan haji bila engkau mampu. Jadi kalau haji bagi yang mampu. Sebagian orang banyak yang mau haji tapi masjid yang dekat rumahnya saja enggak mau sholat gitu. Giliran haji rela nabung berjuta-juta. Nah itu bagus, tapi sholat juga itu lebih besar dan lebih penting, dan kedua-duanya dijaga. Kemudian disebut dalam hadis ini, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis-hadis yang lain didahulukan puasa Ramadan baru penyebutan haji, dan ini enggak jadi masalah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi puasa itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang berapa jumlah rukun Islam? 5, ya. Sebagian orang ada yang enggak tahu, ya. 6 katanya. Padahal ini kurang tepat, ya. Nah, insya Allah yang akan menjadi rujukan kita membahas masail fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini adalah kitab Manhajus Salikin. Insya Allah yang akan kita gunakan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan adalah kitab Manhajus Salikin. Kitab ini ditulis oleh Abdurrahman. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita langsung saja, ya. Beliau mengatakan Kitabu As-Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. Beliau mengatakan al-aslu fihi qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, hukum asal wajibnya puasa, hukum asal wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Al-ayah, Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 193. Ayatnya masyhur, ya. Mungkin sudah hafal semua kecuali saya belum hafal. Makanya saya baca. Ini hukum asal puasa. Hukum asal wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, ya. Jadi ayat ini merupakan dalil wajibnya berpuasa. Nah, puasa apa? Nah, ini disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini kan ayat tadi ayat 183, kemudian ayat 184, kemudian ayat 185. Nah, di ayat 185 itu Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini jadi ayat 193 ini tentang kewajiban berpuasa. Kemudian ayat 195
itu menjelaskan puasa yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Berarti kalau puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Kalau puasa Daud sunnah juga. Kalau puasa Ayyamul Bid sunnah juga. Tapi kalau puasa Ramadan wajib. Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita juga mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Jadi di antara tujuan berpuasa itu adalah takwa, meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang bertanya, puasa itu apa? Jawabannya apa? Ada yang nanya, puasa itu apa sih gitu. Jawabannya apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Itu aja. Ada yang kurang satu. Setiap semua orang wajib puasa. Anak kecil? Oke. Sudah mendekati 100% ya. Jadi puasa itu ada 4 komponen. Yang pertama menahan diri. Menahan diri artinya yang dikenal dengan imsak. Apa namanya? Imsak. Di dalam bahasa Arab itu amsaka yumsiku, itu artinya menahan, ya. Memegang itu namanya imsak, menahan. Berarti kalau menahan diri, mengerjakan atau meninggalkan? Menahan diri itu mengerjakan atau meninggalkan? Meninggalkan. Berarti puasa itu meninggalkan, bukan mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri. Yang kedua, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, ya. Menahan diri yang pertama. Yang kedua, dari segala hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, kapan mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Dari terbit fajar shadiq. Dari terbit fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari, yaitu azan maghrib, ya. Ini sudah berapa? 3. Kemudian yang keempat, dengan niat. Dengan niat. Kalau ada orang yang menahan diri dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, nahan diri dari makan dan minum, tapi dia nggak berniat puasa, sah puasanya nggak sah. Makanya puasa itu 4, ini komponennya. Yang pertama menahan diri, yang kedua dari segala hal yang membatalkan puasa, yang ketiga dari terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq ini azan subuh. Berarti kalau di TV umpama imsak itu 30 menit sebelum subuh, itu sudah imsak belum, ya. Meskipun mereka menamakannya imsak, tapi hakikat dari imsak itu adalah ketika azan subuh sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat. Tapi inilah yang dimaksud dengan as-siyam. Inilah yang dimaksud dengan as-siyam. Bila ada yang bertanya, apakah semua orang itu wajib berpuasa? Oke. Sudah mulai berbeda, ya. Penulis mengatakan wa yajibu siyamu ramadhana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Kata penulis, dan diwajibkan puasa Ramadan itu bagi setiap, yang pertama muslim. Yang pertama setiap muslim. Jadi kalau muslim, ya, beragama Islam, maka wajib berpuasa. Semua muslim wajib berpuasa atau tidak?
Enggak. Yang syarat yang kedua balighin. Baligh, sudah baligh. Berarti kalau belum baligh wajib berpuasa enggak? Hah? Belum baligh ini. Ini punya anak di rumah usianya baru setahun setengah umpama. Wajib puasa enggak itu? Kan enggak. Yang kedua adalah baligh. Tetapi kalau mendekati baligh wajib berpuasa enggak? Hah? Mendekati baligh tapi belum baligh. Diajarin puasa, tapi enggak wajib baginya berpuasa. Jadi kalau belum baligh enggak wajib berpuasa. Kalau mendekati baligh enggak wajib juga, cuman diajarkan agar nanti begitu dia baligh sudah terbiasa berpuasa. Kemudian yang ketiga itu berakal. Tapi kalau gila wajib berpuasa enggak wajib ya. Kemudian yang keempat, qadirin 'alas shaumi. Dia mampu berpuasa. Berpuasa. Nanti orang-orang yang tidak mampu insyaallah akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Jadi inilah yang disebut syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama adalah muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu untuk mengerjakan puasa. Yang kelima satu lagi, cuma enggak disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab beliau yang lain namanya Nurul Basairi wal Albab. Disebutkan dalam kitab beliau yang lain namanya Nurul Basairi wal Albab. Beliau mengatakan ghairi haidin wala nufasa. Ghairi haidin wala nufasa. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Dia muslimah, iya dia muslimah. Dia udah baligh, iya udah baligh. Dia berakal. Dia mampu puasa. Tapi dalam keadaan haid dan nifas boleh puasa enggak? Enggak boleh ya. Ini lima syarat puasa. Kemudian beliau mengatakan biru'yati hilalihi au ikmali sya'ban 30 yauman, dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini cara menentukan awal Ramadan ya, meskipun kita sekarang sudah Ramadan yang kedua ya. Nah, cara menentukan Ramadan itu berapa cara? Cara menentukan awal Ramadan itu berapa cara? Dua cara. Cara yang pertama namanya ru'yatul hilal. Cara yang kedua namanya istikmal. Yang pertama ru'yatul hilal, ini hukum asalnya. Jadi hukum asalnya adalah ru'yatul hilal, itu melihat hilal bulan Ramadan. Jadi jumlah hari dalam penanggalan Hijriah itu berapa? 29 atau 30. Jadi bisa 29, bisa juga 30. Ini berbeda dengan penanggalan kalender Masehi. Kalau Masehi itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa juga 31. Nah, untuk penanggalan kalender Hijriah itu karena patokannya adalah bulan, maka cuman 29 atau 30. Maka ketika bulan sebelum Ramadan namanya bulan apa? Bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban sudah 29, maka malamnya itu ru'yatul hilal di malam ke-30. Nah, kalau ternyata ya di malam ke-30 hilal pun tidak terlihat ya, maka ini menggunakan metode yang kedua namanya istikmal. Itu menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini pendapat mayoritas ulama.
Jadi mayoritas ulama berpendapat kalau di malam ke-30 itu 30 Sya'ban hilal enggak terlihat, ya, maka ditempuh metode yang kedua itu istikmal, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti kalau malam 30 enggak terlihat, besoknya puasa atau tidak? Apa namanya, Sya'ban 29 nih, malamnya besok 30. Ternyata hilal enggak kelihatan, besok puasa apa enggak? Enggak puasa. Enggak puasa. Karena kenapa? Hilal enggak kelihatan. Tapi kalau malam 30 Sya'ban, malam 29 hari 29 Sya'ban, malamnya ternyata lihat hilal, kelihatan hilalnya, besok puasa apa enggak? Puasa. Nah, kalau enggak kelihatan, berarti besok enggak puasa. Disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah, maksudnya berhari rayalah. Jadi kalau lihat hilal pertama di bulan Ramadan, maka besoknya berpuasa. Kalau lihat hilal kedua kalinya, maka lebaran, ya. Fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu. Apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, maka kira-kirakanlah. Nah, ini redaksi hadis faqdiru lahu dan bisa dibaca faqduru lahu. Ini asal terjadi perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan penetapan awal satu Ramadan dan awal satu bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja kita tidak sebutkan perbedaan ini. Muttafaqun alaihi. Kemudian wa fi lafdhin faqdiru lahu 30. Nah, ini dijelaskan maksud dari perkira-kirakanlah, maksudnya adalah kira-kirakanlah ia sampai 30 hari. Disebutkan dalam redaksi hadis yang lebih jelas lagi, fa akmilu iddata sya'bana 30. Dan sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama. Bila ada yang bertanya, siapa yang lihat hilal? Siapa yang berhak lihat hilal dan dipercaya? Jawabannya siapa? Yang lihat hilal, Pak DKI yang melihat hilal. Terpercaya enggak? Kok enggak? Nah, disebutkan oleh penulis di sini, wa yusamu bi ru'yati adlin. Dan puasa Ramadan itu wajib puasa apabila dilihat oleh satu orang yang adil. Satu orang saja yang melihat hilal dan orang ini adil, maka puasa. Satu orang saja. Cukup satu orang yang melihat hilal, ya, maka sudah wajib berpuasa. Syaratnya adalah orang ini adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Terpercaya gitu? Enggak juga. Yang dimaksud dengan adil itu adalah salahuddin wastiqamatul muru'ah. Salahuddin wastiqamatul muru'ah. Agamanya bagus dan wibawanya bagus. Tapi kalau bapak-bapak umpama ngerokok bapaknya ini masuk dalam kategori ini enggak masuk. Kenapa? Karena muru'ahnya hilang. Ya, kalau bapak-bapak umpama pakai celana pendek keluar rumah sering gitu, pakai singlet doang, pakai celana pendek, itu besok dia yang lihat hilal. Saya lihat hilal katanya, dipercaya enggak? Kenapa? Muru'ahnya sudah hilang. Nah, dua syaratnya adil itu. Maka diterjemahkan terpercaya enggak cukup. Yang pertama salahuddin, agamanya bagus. Kalau enggak pernah sholat berjamaah, bagus agamanya enggak? Ya enggak. Yang kedua istiqamatul muru'ah, muru'ahnya bagus, akhlaknya bagus, wibawanya bagus, ya. Nah, ini dia. Kemudian beliau mengatakan wala yuqbalu fi baqiyatis syuhuri illa adlan, dan tidak diterima
persaksian hilal bagi bulan-bulan yang lainnya kecuali 2 orang. Jadi kalau khusus Ramadan cukup 1 orang saja. Kalau bulan yang lain menentukan hilal bulan yang lain harus dua orang minimal ya. Seperti penentuan lebaran umpama. Nah itu nggak cukup 1 orang, harus 2 orang. 2 orang yang bagaimana? Yang adil. 2 orangnya adil. Minimal 2 orang. Di Indonesia walillahil hamdu wal minnah, di Indonesia yang menyaksikan hilal banyak ya. Jadi insyaallah terpercaya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa yajibu tabyitun niyati lisyamil fardhi, dan wajib mentabyit niat puasa Ramadan dan wajib mentabyit niat, menyatakan niat bagi puasa wajib. Jadi kalau puasa wajib menyatakan niat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menyatakan niatnya di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang saya enggak puasa, saya bisa pingsan seperti itu. Berarti dia khawatir sama dirinya. Nah, kalau dia khawatir sama dirinya sendiri, maka boleh baginya tidak berpuasa dan wajib qadha. Boleh baginya enggak berpuasa dan wajib baginya qadha. Itu saja. Kenapa enggak puasa? Ya saya khawatir diri saya sendiri. Maka cukup diqadha saja. Ya. Yang kedua, khawatir keselamatan anaknya. Ini kalau saya puasa, ini kata bidannya janinnya kecil ukurannya. Atau kalau saya nggak puasa, ntar anak saya nggak bisa minum ASI umpama. Berarti ini khawatir sama anak. Nah kalau khawatir sama anak, yang pertama boleh baginya nggak puasa, yang kedua wajib qadha, dan yang ketiga wajib bayar fidyah. Yang pertama boleh nggak puasa, yang kedua wajib qadha, yang ketiga wajib bayar fidyah. Baik. Jelas sampai sini? Yang ketiga, khawatir dirinya dan khawatir juga sama bayinya, baik janin nanti yang sudah lahir. Nah, ini boleh enggak puasa, wajib qadha, wajib juga bayar fidyah. Yang saya ulangi, yang pertama, khawatir dirinya sendiri. Kalau khawatir diri sendiri maka boleh enggak puasa, wajib qadha, enggak perlu bayar fidyah. Yang kedua, khawatir anak atau janinnya, maka di sini boleh enggak puasa, wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Yang ketiga, khawatir bayinya, janinnya, dan khawatir juga dirinya sendiri. Nah, ini sama hukumnya dengan yang kedua. Meskipun memang permasalahan ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama dengan perbedaan yang sangat banyak. Nah, di Indonesia rata-rata biasanya semangat banget punya anak di Indonesia itu. Jadi tahun ini lahirin, tahun depan lahir lagi, tahun depan lahir lagi, tahun depan lahir lagi. Jadi baru 5 tahun, alhamdulillah telah lahir anak saya yang ke-21 katanya. Makanya seperti itu. Ya. Saking semangatnya punya anak seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dibolehkan baginya mengambil pendapat ulama yang lain, itu cukup bayar fidyah saja. Ini susah, ya, berat baginya. Kalau dia qadha pun nggak mungkin setiap hari dia nyusuin anaknya, apalagi anaknya termasuk saya, anak saya 2 masih kecil-kecil. Tahun ini lahiran, tahun depan juga lahiran seperti itu. Jadi ya ngambil pendapat bayar fidyah saja seperti itu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian para ulama rahimahumullahu taala, dan ini memudahkan. Baik, kemudian orang yang ketujuh
Orang yang ketujuh, orang yang tidak mampu puasa karena tua renta atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Wal ajizu 'anis shaumi li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskina. Yang ketujuh, orang yang tua renta atau sakit yang enggak diharapkan sembuh. Jadi keluarganya nanya, "Pak dokter, itu bapak saya ada kemungkinan sembuh enggak? Udahlah kena COVID, punya asma." Kata dokter, "Ini kayaknya mungkin 7 hari lagi udah meninggal dunia," seperti itu. Nah, yang seperti ini kata para ulama di sini, kata beliau penulis, fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskina, maka cukup memberikan makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini yang dikatakan dengan fidyah. Memberikan makan kepada orang yang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan 30 hari, berarti 30 porsi nasi. Nah, fidyah itu apa? Ya, fidyah itu ngasih makan orang miskin. Makanannya apa? Makanan yang biasa kita makan. Kalau ibu biasa makan pakai beras pulen umpama, beras pulen kan harum wangi, pandan wangi ya. Pandan wangi biasa itu yang dipakai bayar fidyah juga. Jangan sampai makan setiap hari pakai pandan wangi. Giliran fidyah beras bulog gitu kan. Raskin. Nah, ini enggak tepat. Sah sih sah, cuman kurang bagus seperti itu ya. Nah, begitu pula kalau, dan boleh dibayar ketika bulan puasa itu langsung, bisa juga di luar Ramadan. Gimana kalau se-Jatimulya ini enggak ada orang miskin, cuma satu orang miskin, satu doang, gimana Cok? Dia aja dikasih, tapi sehari satu atau sehari 3 untuk dia makan 3 hari sekali, sampai hari ke-10 udah habis. Ntar paling nanya, "Bu, kok nggak ngasih saya makanan lagi?" katanya. Oke, jelas ini. Ini 7 orang yang kemungkinan dia bisa puasa, bisa tidak puasa. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir, yang ketiga wanita yang haid, yang keempat wanita yang nifas, yang kelima wanita yang hamil, yang keenam yang menyusui, yang ketujuh orang tua renta atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Nah, bila ada yang bertanya, puasa itu kan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Jawabannya makan, minum, terus apa? Iya, kan memang puasa malam hari, kan nggak puasa malam hari. Yang keempat apa? Yang keempat udah 3 doang. Oke, kita penulis, wa man afṭara fa 'alaihi al-qadha'u faqat. Barang siapa yang membatalkan puasanya, maka wajib baginya mengqadha saja. Idza kana fitruhu, apabila dia membatalkan puasanya karena yang pertama biaklin, makan. Makan di sini termasuk ngerokok juga. Ngerokok membatalkan puasa. Yang kedua ausyurbin, yang kedua minum. Kalau mencicipi makanan boleh enggak? Boleh, karena bukan makan. Yang pertama makan, yang kedua minum. Yang ketiga au qai'in amda, atau muntah sengaja. Kalau muntahnya beneran enggak batal. Kayak aneh umpama, aneh kalau naik mobil itu pusing, pasti kalau jauh dikit dari Tambun ke Jatimulya mabok seperti itu. Kemungkinan besar atau kemungkinan terparah, ini muntah seperti itu. Batal nggak puasa saya? Enggak. Yang batal itu kalau sengaja muntah sengaja. Yang keempat au hijamah. Yang keempat berbekam di siang hari Ramadan. Yang kelima au imna'in bimubasyarah.
Yang kelima, mengeluarkan mani secara sengaja, seperti mencium istri umpama. Nah ini kalau keluar maninya maka batal puasanya. Jadi ada berapa pembatal puasa yang sudah kita sebutkan? Yang pertama makan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima mengeluarkan mani secara sengaja. Meskipun gak punya istri umpama, tapi sengaja ngeluarin maninya, ini juga batal puasanya. Illa man afthara bijima', kecuali yang membatalkan puasa karena berhubungan suami istri di siang hari Ramadan tentunya. Maka ini hukumnya berbeda. Kalau yang 5 tadi, makan, minum, muntah sengaja, bekam, kemudian mengeluarkan mani sengaja, ini cukup mengqadha saja. Tapi kalau membatalkan puasa karena berhubungan di siang hari Ramadan, maka yang pertama dia mengqadha, fa innahu yaqdi. Yang pertama dia mengqadha. Wa yu'tiqu raqabah, plus ada plusnya. Plus membebaskan budak. Membebaskan budak. Udahlah dia berdosa, mengqadha, kemudian bayar membebaskan budak. Ya sekarang nggak ada budak gimana? Kata penulis, fa illam yajid, kalau dia nggak menemukan budak, fayasumu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya kira-kira 60 hari berturut-turut. Contoh kalau dia puasa dari awal, bayar kafarat di sini. Mas kenapa puasa 2 bulan berturut-turut? Yo, tahulah katanya. Akhirnya dia puasa, begitu sampai 49 puasanya, istrinya beli Coca-Cola dalam kulkas lagi. Akhirnya dia minum sepi-sepi. Mas kok habis Coca-Colanya katanya. Akhirnya, iya saya minum tadi. Itu 49 puasanya, ngulang dari 0 lagi. Makanya kata penulis, fayasumu syahraini mutatabi'aini. Dia puasa 2 bulan Tapi kalau dia puasa 49 kemudian dia sakit, otomatis hari ke-49 itu dia batalkan puasanya. Ngulang dari 0 enggak? Hah? Ngulang dari 0 enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia ada uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Gimana kalau enggak mampu? Udah nyoba nih, baru 7 hari batal lagi, baru 30 hari batal lagi, udah enggak mampu. Fa illam yastati', kalau dia enggak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka dia memberikan makan 60 kepada orang miskin. 60 orang miskin. Bisa masak di rumah sendiri, kemudian dipanggil orang-orang miskin, disuruh ke rumah, seperti itu. Disebutkan dalam kitab beliau yang lain, beliau mengatakan wa ma siwa dzalika fala dalila ala fitriyatihi kaliktihali wa ghairihi. Adapun selain yang kita sebutkan tadi, maka tidak ada dalil yang menunjukkan kalau hal tersebut membatalkan puasa, seperti menggunakan celak. Menggunakan celak itu batal puasa enggak? Mencuci makanan batal puasa enggak ya. Jadi kalau ditanya pembatal puasa ada berapa, jawabannya berapa pembatal puasa? 5, 6. Yang pertama makan, yang kedua, yang ketiga apa tadi? Muntah sengaja. Yang keempat bekam. Yang kelima sengaja makan mani. Yang keenam berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Nah ini 6 pembatal puasa dengan hukum-hukumnya. Kemudian penulis menyebutkan 15 dalil. Jadi kitab ini simpel, selesai bahas puasa itu sekali pertemuan saja. Kalau dulu kita belajar fikih puasa itu bertahun-tahun baru selesai. Dulu pas masih kita belajar itu sampai setahun baru selesai belajar fikih puasa. Nah ini kitab Manhajus Salikin ini ringkas, tapi syarat akan keabsahan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba
falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang lupa sementara dia dalam keadaan puasa, kemudian dia makan dan minum, batal puasanya atau enggak? Enggak. Nabi mengatakan falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Tapi kalau lihat suami lagi lupa, suaminya lupa, nah istri lihat suaminya lagi makan, itu suaminya dibiarkan makan apa dibiarkan atau ditegur? Hah? Ditegur, mas kok makan puasa gitu, ditegur ya. Tapi kalau nggak tahu, dia sudah habis 3 piring, tiba-tiba cerita ke istrinya, Mi, saya saya sudah makan 3 piring tadi. Suaminya jarang ngaji malah. Sudah 3 piring habis tadi. Saya baru ingat lagi puasa ini. Ya nggak apa-apa. Ya, lanjutkan puasanya ya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena Allah lah yang memberikan dia makan, Allah juga yang memberikan dia minum. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi ini dalil sunnahnya menyegerakan buka puasa. Ini yang dimaksud dengan ta'jil. Ini yang dimaksud dengan ta'jil pakai ain. Asal katanya ajjala yu'ajjilu, artinya menyegerakan. Tapi kalau pakai hamzah ajjala yu'ajjilu, itu artinya mengakhirkan. Beda kan? Takjil Ramadan, yang takjil Ramadan bukan tapi ta'jil. Ta'jil artinya bersegera berbuka puasa. Bukan makanannya namanya ta'jil. Meskipun ya di Bekasi dan sekitarnya itu ta'jilnya itu gorengan gitu ya. Seperti itu. Intinya hadis ini menunjukkan sunnahnya apa? Menyegerakan berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka puasa ini bukan berarti segera itu begitu azan asar langsung makan. Enggak. Segera maksudnya tunggu waktunya. Begitu sudah azan maghrib baru berbuka, bukan jam 5. Yuk kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajal fitra. Nah, ini enggak begitu cara memahaminya. Memahaminya adalah kalau sudah azan maghrib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam redaksi yang lain, fa inna fi as-suhuri barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalil yang menunjukkan disunahkan untuk sahur. Jadi sahur itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau enggak sahur, puasa besoknya enggak? Puasa. Ya. Sebagian orang menyangka, kenapa enggak puasa? Tadi malam enggak sahur. Ya apa hubungannya? Sahur itu hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun." Rawahu al-khamsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka puasa dengan kurma. Disebutkan dalam redaksi yang lain, kurma yang dimaksud adalah kurma yang basah, atau bahasa kita rutob, kurma muda gitu. Jadi kalau rutob dulu, kalau nggak ada rutob baru yang tamer, ya kurma yang kering seperti itu. Kalau nggak ada juga baru pakai air putih. Jadi urutannya kurma basah, kurma kering, air. Ini
menurut sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kurma rutob sama kholas, tahu kurma kholas enggak? Nah, pilih yang mana? Rutob atau kholas? Ya kholas. Khol apa? Kholas kan kering ya. Rutob yang dipilih seperti itu. Jadi seperti itu urutannya. Kata Nabi, fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Kalau dia tidak menemukan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air putih. Fa innahu tahur, karena itu suci. Di hadis ini Allahu a'lam, penulis menginginkan tidak ada bedanya antara rutob dengan tamar, sama aja. Berdasarkan hadis ini, falyuftir ala tamrin. Karena adapun hadis yang mengatakan rutob, kalau ada rutob baru tamar, kalau nggak ada baru ma, baru air, ini hadisnya terjadi perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan keabsahan hadisnya. Yang penting kurma intinya. Jadi nggak usah, kalau nggak punya uang mahal-mahal ya pakai beli kholas saja. Kalau kholas itu sekilo dapat lah 35.000 atau 40.000. Tapi kalau beli rutob sekilo, nah itu bisa satusan ya. Tergantung penjual ya sebenarnya. Kalau penjualnya baik itu insya Allah dikasih murah. Kalau nggak ada ya, gorengan kan. Ya gorengan memang nomor 1 di Bekasi. Dulu saya kurus sebenarnya, cuma karena sering makan gorengan sama es di Bekasi jadi gemuk. Memang Bekasi beda. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang batil dan mengerjakan pekerjaan yang batil atau bertindak kebodohan, maka Allah enggak butuh sama puasanya. Nah, ini menunjukkan kalau kita puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi lebih dari itu kita juga menjaga ucapan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga sikap kita kepada orang lain seperti itu. Ya. Maka disebutkan dari para salaf rahimahumullahu taala, idza shoma ahadukum falyasum sam'uhu wa basaruhu. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah telinganya juga berpuasa, penglihatannya juga berpuasa. Jangan sampai lagi puasa kok setelnya dangdut gitu. Itu kan Nabi mengatakan, "Falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Allah enggak